Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfi Kusuma Atmaja, SPI MSI. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi konservasi pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Saya diangkat sebagai dosen tetap PNS berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 176/Men garis mendatar SC.2 garing KP 3330 garing 1 garing 2018. Spesifikasi keilmuan saya adalah manajemen sumber daya perairan, ekologi pesisir dan laut, dan ekofisiologi hewan laut. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran, yaitu ceramah, diskusi, studi kasus, observasi lapang, dan praktik. Metode pembelajaran ceramah biasanya saya gunakan untuk menyampaikan informasi dengan memanfaatkan alat bantu berupa presentasi dan multimedia. Yang kedua adalah diskusi, yaitu saya mengajak peserta didik untuk kemudian bertukar pikiran dan pendapat mengenai materi yang dibawakan serta melihat dari sudut pandang mereka. Yang ketiga yaitu melalui studi kasus, di mana saya biasanya mengangkat kasus tertentu atau sebagai contoh atau dengan memberikan penugasan kepada peserta didik untuk mengangkat suatu contoh yang relevan dengan mata kuliah yang sedang diampu. Kemudian dari contoh kasus tersebut kita lakukan analisis bersama, kita diskusikan, menghubungkan dengan konsep yang dipelajari, lalu mengidentifikasi masalah yang ada dan mendiskusikan ide atau gagasan pemecahan masalah tersebut. Yang berikutnya adalah melalui observasi lapang, di mana saya biasanya mengajak peserta didik untuk mengamati secara langsung objek, fenomena, atau aktivitas masyarakat secara langsung di lapangan. Dengan begitu, peserta didik dapat mempelajari secara langsung kondisi di lapangan, terutama di Wakatobi yang merupakan salah satu kawasan konservasi yang kaya akan keanekaragaman ekosistem, serta praktik pemanfaatan yang berkelanjutan telah diterapkan oleh masyarakat, baik itu oleh kelompok masyarakat, LSM maupun NGO, serta lembaga-lembaga pemerintah. Dan hal itu semua merupakan sarana pembelajaran yang komprehensif bagi peserta didik. Dan yang terakhir adalah melalui praktikum, di mana peserta didik yang terjadwal dan terbimbing melaksanakan atau mengikuti praktikum, baik itu praktikum di laboratorium maupun praktikum di lapangan. Pembelajaran yang kami terapkan merupakan pembelajaran yang terdiri atas 30% teori, maksud saya, dan 70% praktek, di mana pendekatan pembelajaran berbasis student-centered learning. Dalam mengelola pembelajaran, saya memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang berkembang saat ini. Di antaranya yang paling sering saya gunakan adalah aplikasi Zoom, Google Classroom, dan Kahoot. Aplikasi Zoom biasanya saya gunakan ketika pembelajaran harus dilaksanakan secara daring atau hybrid. Kemudian aplikasi Google Classroom saya manfaatkan sebagai Learning Management System atau LMS, karena saat ini kami belum memiliki LMS secara mandiri. Dan yang ketiga adalah Kahoot. Kahoot di sini adalah aplikasi yang berbasis permainan kuis, ya. Saya biasanya menggunakan ini untuk memberikan pretest dan posttest di awal dan di akhir pembelajaran. Aplikasi ini lebih diminati dan lebih menarik perhatian dibandingkan ketika kita menggunakan ujian atau kuis berbasis kertas. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Monitoring dan Pemulihan Ekosistem. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi konservasi yang diprogram pada semester genap. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 4 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 3 SKS praktik. Mata kuliah ini bertujuan agar taruna memiliki pemahaman mengenai teori dan konsep serta praktik dalam menerapkan prinsip-prinsip monitoring kawasan konservasi perairan, serta dalam pemulihan ekosistem di kawasan konservasi perairan, khususnya 3 ekosistem utama, yaitu ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, dan ekosistem mangrove. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini terdiri atas yang pertama, meliputi konsep, teori, dan teknik melakukan pemantauan sumber daya perairan. Yang kedua, prinsip dan konsep pemulihan ekosistem. Yang ketiga, yaitu teknik pemulihan ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove. Dan yang keempat adalah konsep dan praktik identifikasi potensi ancaman sumber daya pada kawasan konservasi perairan.
Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama adalah menguasai konsep, teori, dan teknik dalam melakukan pemantauan sumber daya perairan. Yang kedua, menguasai prinsip dan konsep pemulihan ekosistem. Yang ketiga yaitu menguasai teknik pemulihan ekosistem pada 3 ekosistem utama, yaitu terumbu karang, lamun, dan mangrove. Dan yang keempat adalah menguasai konsep dan praktik identifikasi potensi ancaman sumber daya pada kawasan konservasi perairan. Adapun materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik pada mata kuliah ini dapat dilihat pada tampilan, yaitu mulai dari pemantauan mangrove sampai pada metode pemantauan sampah. Kemudian dilanjutkan dengan metode dan konsep dalam tahapan pemulihan ekosistem, baik terumbu karang, lamun, mangrove, maupun terumbu karang buatan artificial reef, sampai pada potensi ancaman sumber daya pada kawasan konservasi dan solusinya. Untuk asesmen pembelajaran, kami laksanakan dengan berpedoman pada peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan, yang merupakan standar penilaian taruna pada Satuan Pendidikan Tinggi pada lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana penilaian ini terdiri atas 30% teori dan 70% praktik. Setelah melaksanakan evaluasi dan penilaian, nilai yang diperoleh peserta didik nantinya akan dikembalikan kepada peserta didik, baik itu melalui diumumkan secara langsung maupun melalui Google Classroom. Tujuan pengembalian ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui sampai sejauh mana ketercapaian pembelajarannya, serta mereka dapat melakukan evaluasi secara mandiri. Adapun kriteria kelulusan pada mata kuliah ini yaitu berdasarkan peraturan yang telah saya sebutkan tadi, dan dapat dilihat dalam bentuk skor nilai dan huruf yang dikategorikan menjadi 7 skala, ya. Untuk skor 86 sampai 100 memiliki huruf A dengan angka 4 dan kriteria lulus, dan seterusnya. Adapun untuk kriteria belum lulus, di mana ketika peserta didik hanya mencapai skor nilai 56 sampai 65 dengan huruf BC dan angka 2,5. Bagi peserta didik yang belum tercapai kelulusannya, maka nantinya akan diberikan pendampingan dan pengayaan materi kembali berdasarkan pada pokok-pokok bahasan yang belum tercapai kelulusannya. Setelah itu, peserta didik tersebut kemudian akan mengikuti ujian ulang atau remedial sampai ketercapaian kelulusannya tercapai. Setelah ini, izinkan saya menampilkan video gambaran mengenai kondisi pelaksanaan pembelajaran di kelas, serta beberapa dokumentasi kegiatan praktik maupun kunjungan lapangan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknik monitoring dan pemulihan ekosistem. Demikian pengantar video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Teknik Monitoring dan Pemulihan Ekosistem. Ya. Kali ini kita akan masuk pada pertemuan yang keempat mengenai metode pemantauan sumber daya ikan. Sebelum saya mulai, mari ada salah satu orang saya minta tolong untuk siapkan dan pimpin doa sama-sama. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita mengawali perbicaraan pada pagi hari ini, mari kita berdoa meminta agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk serat, gerak. Selamat pagi. Baik, terima kasih Iksan sudah pimpin doa sama-sama. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai metode pemantauan sumber daya ikan.
Di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai pemantauan lamun dan mangrove ya. Kali ini kita akan masuk pada monitoring sumber daya ikan. Kedepannya teman-teman nanti adik-adik sekalian juga akan masuk pada pembahasan terkait dengan teknik pemulihan ekosistem. Jadi di awal kita akan berkenalan dulu mengenai teknik monitoringnya ya. Pada nanti selesai periode UTS, pada periode UAS, nanti kalian akan belajar mengenai metode pemulihan ekosistem, baik itu ekosistem mangrove, lamun maupun terumbu karang. Nah, kali ini kita akan masuk pada pertemuan yang keempat, metode pemantauan sumber daya ikan. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini adalah supaya kalian bisa memahami cara pemantauan sumber daya ikan. Ada beberapa metode nanti yang akan kita pelajari, kemudian ada juga sumber daya ikan, ada 2 jenis yang akan kita pelajari, yaitu sumber daya ikan yang di laut, jadi monitoring ikan yang di alam, dan monitoring ikan hasil tangkapan. Ya, setidaknya teman-teman mengetahui tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah kerangka pembelajaran saya bagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu tujuan, yang kedua tahap pelaksanaan persiapan, yang ketiga tahap pelaksanaan, dan yang keempat tahap penyusunan laporan. Jadi semua kegiatan monitoring itu kalau dipecah secara umum itu ada 4 tahap. Mulai dari tujuannya apa, ditetapkan dulu tujuannya, sehingga dari tujuannya kemudian ditetapkan lokasi, metode, dan seterusnya. Setelah ditetapkan tujuan, baru kemudian dibagi menjadi 3. Apa persiapannya, bagaimana pelaksanaannya, dan seperti apa pelaporannya. Ya, secara umum seperti itu, monitoring apapun. Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ada kuis yang kemudian nanti games seperti biasa, ada Kahoot. Siapkan dulu HP-nya. Ya. Nanti kuis ini akan ada di awal dan akan ada di akhir. Kita akan lihat dari situ bagaimana perkembangan penerimaan materi dari adik-adik sekalian. Silakan dibuka HP-nya, dipersiapkan, masuk ke halaman Kahoot. Sudah masuk semua? Berapa lebar transek pada metode visual sensus ikan karang untuk pengamatan ikan yang ukurannya lebih dari 10 cm? Oke, kita lihat juara 3-nya siapa? Oh, Alif, juara 3-nya. Juara 2, Surya. Juara 1 masih Mas Aidi kayaknya. Ya, oke, tadi itu gambaran ya, gambaran apa yang kita laksanakan, dan itu juara 1-nya Revi. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke materi tadi. Jadi kita akan membahas paling tidak ada 4 poin. Pertama, tujuan monitoring. Yang kedua adalah tahap persiapan. Yang ketiga tahap pelaksanaan, dan yang keempat tahap penyusunan laporan. Ya. Jadi setiap tahapan ada penjelasannya. Yang pertama kita masuk pada tujuan monitoring. Setidaknya ada 2 tujuan dari pelaksanaan monitoring sumber daya ikan. Yang pertama adalah untuk mengetahui jenis dan menduga keragaman, serta jumlah dan ukuran panjang ikan. Jadi untuk mengetahui jenis, untuk menduga keragaman, mengetahui jumlah, dan mengetahui ukuran panjang ikan. Kemudian yang kedua, data ini nantinya akan kemudian bisa dimanfaatkan sebagai salah satu penunjang dalam upaya untuk konservasi ekosistem terumbu karang khususnya, dan sumber daya ikan secara umum. Ya, jadi data ini nanti diperlukan dalam pengelolaan konservasi sumber daya ikan maupun dalam pengelolaannya. Jadi itu tujuannya. Kemudian berikutnya adalah apa itu monitoring sumber daya ikan? Ya, kita sering dengar kata monitoring. Jadi monitoring ikan yang dimaksud di sini adalah finfish. Finfish itu fin, tahu artinya fin? Sirip. Fish
Ikan. Jadi yang masuk dalam cakupan sini adalah ikan yang bersirip. Ya. Kalau ikan dalam kategori undang-undang perikanan, maka rumput laut termasuk ikan. Kerang-kerangan termasuk ikan. Moluska termasuk ikan. Kenapa dia masuk? Karena dalam pengertian ikan berdasarkan undang-undang perikanan, itu semua makhluk hidup yang sebagian atau seluruhnya di laut atau di air. Sehingga makroalga, mikroalga, rumput laut, bivalve, kerang-kerangan itu masuk ikan. Tapi yang kita masuk di sini untuk monitoring sumber daya ikan, kita batasi pada fin fish, jadi ikan yang bersirip. Ya. Nah, salah satu yang paling sering digunakan adalah metode sensus visual ikan. Kemarin ada yang PKL di BPSPL yang monitoring ikan siapa? Ada nggak? Akbar ya? Oh ya, Akbar. Tapi kemarin saya sempat tanya, dia nggak pakai transek. Ya, hanya pencatatan pengamatan visual. Jadi umumnya memang pencatatannya visual. Tahu maksudnya visual? Berdasarkan penglihatan, betul. Penampakan. Ya, karena kita tidak bisa pegang ikannya. Makanya dinampakkan sebagai metode sensus visual ikan. Nah, idealnya metode ini atau pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara periodik pada tempat yang sama untuk mengetahui kalau misalnya ada dinamika atau perubahan, sehingga bisa diketahui bagaimana kondisinya saat ini dibandingkan dengan kondisinya mendatang, bagaimana kondisi saat ini dibandingkan yang sebelumnya. Ya, nah dari situlah ketika ada data periodik time seriesnya, sehingga bisa dibandingkan sebagai dasar pengelolaan sumber daya ikan. Nah, tahap persiapan ini setidaknya ada beberapa tahapan secara umum, lebih detailnya ya. Pertama ada persiapan tim, ada persiapan administrasi dan perizinan, kemudian ada persiapan peralatan, penentuan stasiun. Paling tidak ada 4 ini ya dalam kegiatan persiapan monitoring. Nah, dalam persiapan tim, anggota timnya kemudian dikomunikasikan, kemudian metode yang akan digunakan dijelaskan supaya satu pemahaman semuanya ya. Itu dalam persiapan tim. Kemudian berikutnya adalah yang dibutuhkan dalam persiapan adalah persiapan administrasi dan perizinan. Karena bisa jadi kita masuk pada kawasan yang membutuhkan izin untuk kita melakukan sesuatu hal. Kita monitoring, perlu izin dari pemerintah setempat. Kalau di sini misalnya ke Taman Nasional Wakatobi, maka ketika kita melakukan penelitian harus ada izin dulu yang masuk ke stakeholder yang berwenang, dalam hal ini Taman Nasional Wakatobi. Ya. Ini gambaran alat dan bahan yang dibutuhkan, ya, mulai dari kapal, peta, buku identifikasi ikan, GPS, kamera bawah air, alat dasar selam, masker dan snorkel, kemudian ada scuba, ada papan sabak. Papan sabak itu papan yang digunakan untuk menulis bawah air, ya. Nah, kesemua alat ini harus dipersiapkan dan diperiksa sebelum turun ke lokasi. Dalam penentuan stasiun, setidaknya ada 3 tahapan. Ya. Pertama, kita bisa menggunakan foto citra satelit. Kemudian bisa juga memilih stasiun lokasi potensial untuk disurvei berdasarkan peta. Setelah itu kita tentukan titik koordinat. Nah, ini gambaran mengenai peta yang kita, salah satunya ini adalah peta Kadielia Pulau Sumanga, ya. Di sini lihat Bahari, Leone Melangka, lihat Togo. Ini gambaran peta. Kemudian penamaan stasiun. Nah, penamaan stasiun ini juga harus disepakati supaya seragam untuk semua masing-masing tim yang melakukan monitoring. Selanjutnya, tahapan dalam monitoring sumber daya ikan. Tadi sudah persiapan pelaksanaan, kemudian sekarang kita masuk pada tahapan pelaksanaan atau pemantauannya, monitoringnya. Pada tahapan ini ada beberapa bagian setidaknya, ya. Pertama, pengambilan data. Kemudian yang kedua ada analisis data. Ya. Nah, dalam pengambilan data, setidaknya ini perlu diperhatikan dalam monitoring sumber daya ikan. Pertama, ke lokasi, kita lacak titik koordinatnya. Kedua adalah kita sepakati data apa saja yang mau diambil.
Setidaknya yang diambil diantaranya yang menjadi patokan adalah sirip, bentuk siripnya yang tadi. Makanya mereka yang melakukan monitoring sumber daya ikan harus punya pengetahuan awal mengenai ikan, biologi ikan. Ya. Kemudian bentuk badan, posisi mulut, bentuk mulut, ciri khusus atau corak dan warna ikan. Ini yang nantinya akan menjadi dasar si tim surveyor yang melakukan monitoring untuk menentukan ikan ini ikan apa. Dia masuk dalam kelompok apa jenisnya. Dengan ciri-ciri berikut ini. Oke. Inilah ilustrasi gambaran transeknya. Ya. Satu transek panjangnya 50 meter. Ini 2 kali 50 meter yang disarankan. Ya, jadi tidak hanya satu transek tetapi 2 transek. Satu transek 50 meter, ukurannya 1 meter, ada 2 tipe lebar. 1 meter ini untuk ukuran ikan yang di bawah 10 cm. Jadi contoh di sini ini transeknya 1 meter ini. Jadi hanya 1 meter ke kiri dan ke kanan dan ke kiri itu yang saya amati untuk ukuran ikan yang di bawah 10 meter. Kalau ukuran 10 cm, kalau 10 meter besar ya. Kalau ukuran ikannya diperkirakan lebih dari 10 cm, maka kita amati yang sampai 2,5 meter lebarnya, 2,5 meter ke kiri dan 2,5 meter ke kanan. Lewati dari wilayah transek tersebut, maka kita tidak ambil datanya. Selama dia masuk dalam jangkauan lebar transek, maka kita ambil datanya, kita catat datanya. Nah, saya mau tampilkan hasil penelitian kami bersama teman-teman rekan-rekan di WWF. Ini pernah kami seminarkan dalam simposium hiu dan pari nasional. Ya, kami melakukan pendataan hiu, monitoring hiu yang ada di sekitar Pantai Waha. Nah, ini kesimpulan dari kegiatan atau penelitian tersebut, hasil monitoring tersebut. Spesies hiu yang sering dijumpai itu ada 2, yaitu hiu karang sirip putih dan hiu karang sirip hitam. Ya, 2 ini yang paling sering dijumpai. Untuk kedalamannya 20-30 meter yang paling umum kita jumpai. Ya, jadi penelitian ini yang kerjasama antara AKKP Wakatobi, kemudian Balai Taman Nasional Wakatobi, komunitas divers yang ada di Pulau Wanci, ya, dan beberapa NGO lainnya, dan di fundingnya dari teman-teman di WWF. Itu gambaran mengenai apa yang pernah kami lakukan terkait dengan monitoring sumber daya ikan. Ya, nanti setelah ini kita akan praktek bagaimana monitoring sumber daya ikan untuk ikan hasil tangkapan. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, yang terakhir adalah penyusunan laporan. Ya. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, nanti kita akan praktek sedikit sebentar mengenai bagaimana mengukur panjang dan berat ikan. Ya. Oke, sebelum saya tutup, kita kuis lagi yang tadi untuk melihat sejauh mana. Berapa lebar transek untuk pengamatan ikan yang ukurannya lebih dari 10 cm? Oke, kita lihat. Maskom, siapa Maskom? Raffi. Masih belum berubah berarti. KZKG. Idul Adha. Alif. Ya. Oke, baik. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang kita coba latihan untuk menduga, memperkirakan ukuran ikan. Ya, di sini sudah ada contoh cara penggunaan. Ya, jadi ukuran ikan nanti akan ada gambar ukuran ikan, gambar ikan. Ikannya ukurannya sekitar 1 meter. Ya, untuk contohnya.
Kemudian setelah itu akan ada gambar-gambar ikan berikutnya. Tugas kalian adalah menduga atau memperkirakan berapa sentimeter gambar ikan yang ada pada layar, ya. Nanti saya akan bagikan lembar kerjanya. Oke, kita mulai. Sudah siap? Langsung diperkirakan, ya. Yang pertama, silakan perkirakan itu ukurannya berapa? Berapa senti? Isi di kolom perkiraan. Tulis berapa senti. Kira-kira ukuran ikan ini berapa senti? Tulis di kolom perkiraan. Ya, bisa. Sudah? Yang kedua. Tidak usah melihat tempat yang lain, karena masing-masing sendiri. Pak, misalnya kita tulis misalnya 20 sampai 25 misalnya. Nggak bisa. Berarti Satu angka harus pas. Ya, angkanya harus pas. Selesai. Ya. Nah, sekarang lihat yang sudah dicatat. Kita akan lihat kunci jawabannya. Nomor 1, 57. 2, 81. Mendekati berarti. 3, 93. Bagus. 100 masih dekat itu. Bagus. Pokoknya kalau masih plus minus 10 itu akurat berarti. 4, 52. 50 pas sekali itu, ya. 5, 64. 18, 19, 32. Ini lebih kecil lagi. 30, bagus. Terakhir 101 meter 100 cm berarti bagus, ya. Jadi kita kadang-kadang ada kecenderungan orang yang dia cenderung lebih, ya. Ada orang yang cenderung kurang, ya. Kalau misalnya latihannya sering, dia akan dapat polanya. Oh, saya cenderung kalau mengukur cenderung lebih, sehingga ketika di pengukuran di lapangan dia akan kurangkan sedikit. Jadi dia punya patokan, entah pakai jari, pakai tangan, atau alat bantu lainnya. Sehingga ketika di bawah air dia punya standar satu misalnya di standarnya dengan jarak sekian, 1 meter itu sekian. Bisa saja dia pakai seperti ini. Oh, ini sekitar 100 meter, 100 cm dan seterusnya, ya. Bisa saja. Masing-masing orang punya teknik sendiri dalam pendekatan itu, ya. Baik, terima kasih untuk latihannya ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk praktek. Oke? Cukup setidaknya kalian ada gambaran mengenai memperkirakan atau menduga ukuran ikan, ya. Terima kasih.